Pak Sampo ini udah jelas bisnisnya adalah jualan sampo. Ya kan? Karena namanya Pak Sampo kan. Ya kan, jualan sampo. Beliau ini sangat sukses, kaya raya pokoknya. Gajinya di atas polisi lah. Ya kan? Ya, lebih kaya deh pokoknya ya. Close the door. Disomasi. Perkenalkan, nama saya Kak Onyot ya. Sebelumnya Kak ingin mengucapkan terima kasih sama Pak Dedi ya, karena sudah diundang ke sini. Makasih Pak Dedi ya. Sebenarnya Kak ini diundang ke sini tuh nggak yakin benar nggak Kak diundang ke sini itu loh. Makanya kemarin itu Kak waktu mau ke sini mau naik Mercy. Ya benar ya. Tapi Kak takut pas saat naik Mercy nanti malah saat beli coklat Kak nggak bayar itu loh. Benar, soalnya ada kejadiannya kayak gitu. Dia naik Mercy tapi beli coklat nggak bayar. Terus saat ditegur sama pegawai minimarketnya, dia malah bawa pengacara. Benar, Kak pikir cuma dukun aja yang suka bawa pengacara loh. Benar. Sekarang begitu zamannya sekarangnya. Makanya Kak kaget waktu disuruh ke sini, itu senang banget. Terima kasih Pak Dede ya. Terima kasih Pak Dede ya. Makanya hari ini itu Kak ingin ngomongin terkait dengan organisasi kebersihan. Ya, organisasi kebersihan ini sebenarnya adalah organisasi yang bergerak dalam hal membersihkan yang kotor-kotor. Katanya. Ya, katanya begitu, ya kan? Jadi di organisasi kebersihan ini pemimpinnya pernah bilang seperti ini. Kalau setiap ada masalah, tidak bisa beresin ekornya, saya potong kepalanya. Organisasi kebersihan, ngerti kan? Di situ ya, sampai di situ paham. Dan anggota dari organisasi kebersihan ini ada Pak Sabun, ada Pak Pasta Gigi, sama Pak Sampo. Sekarang kita fokus ke Pak Sampo. Pak Sampo ini udah jelas bisnisnya adalah jualan sampo. Ya kan? Karena namanya Pak Sampo kan. Ya kan, jualan sampo. Beliau ini sangat sukses, kaya raya pokoknya. Gajinya di atas polisi lah. Ya kan? Ya, lebih kaya deh pokoknya ya. Itu udah. Kenapa dia bisa sukses? Karena dalam bekerja dia itu menerapkan sistem kecepatan dalam semua hal. Misalnya terkait pegawai. Pegawainya semua nggak ada dipanggil nama lengkap, biar manggilnya cepat. Ada yang dipanggil misalnya Albert, itu dipanggilnya E. Gitu. Ya kan? Justin dipanggilnya J. Itu jadi kecepatan. Ya. Dalam hal bisnis juga begitu. Dalam hal bisnis misalnya sekarang nih sudah terkonsep ada pergerakan pasar, ya kan? Sudah terkonsep itu kapan pergerakan pasar itu misalnya membutuhkan produk itu loh. Dalam waktu kurang dari 10 menit kalau nggak salah itu. Kalau udah ada instruksi tembak, harus segera tembak itu pasarnya. Ya, benar, karena itu instruksi. Makanya beliau sangat sukses sekali. Ya, sekarang. Ya. Makanya beliau sangat sukses sekali. Tapi yang Kak salut dari beliau, walaupun beliau sukses, ya kan, tapi beliau sangat low profile. Beliau nggak pernah mau dipanggil bos. Padahal kaya kan, nggak mau. Jadi beliau tuh sangat humble sekali. Kalau ketemu misalnya, halo komandan, gitu aja cukup pokoknya. Ya kalau nak, halo jenderal, gitu. Makanya sekarang pada obrolan kali ini lebih baik Kak manggilnya Pak Jenderal aja ya. Ya, kalau Kak nyebut Pak Sampo takut keselip satu huruf bisa bahaya. Ya Pak Jenderal. Sekarang Kak kasih tahu, kalau bapaknya Pak Jenderal berarti istrinya Bu Jenderal. Oke, udah paham anak-anak? Paham. Ya, paham. Sekarang kita fokus ke Pak Jenderal. Karena apa? Karena kemarin itu di rumahnya Pak Jenderal ada kasus penembakan. Ini beneran, bukan nembak pasar, ini kasus penembakan. Tapi kalian ada sesuatu yang konslet di sana. Ya, ada sesuatu yang konslet. Padahal berita pertama yang ditembak itu adalah tembok. Tapi yang mati CCTV. Loh, yang ditembak tembok, yang mati CCTV. Dan lucunya lagi, CCTV itu mati bukan karena ditembak, tapi karena kesambar petir. Makanya saat pemeriksaan, Dewa Petir ikut diinterogasi. Serius. Belum selesai beritanya sampai di situ, muncul lagi berita baru. Ternyata karena ada penembakan otomatis ada tersangka kan. Jadi tersangka pertama ini bilang dia menembak karena tekanan. Jadi masyarakat bingung. Sebenarnya siapa yang memberi tekanan ini? Itu dibilang sama masyarakat nih. Sekarang Kak kasih tahu rumusnya. Dulu waktu kita SD ada yang namanya gaya gravitasi, tahu kan?
Tahu. Nah, tahu gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu muncul kalau ada tekanan dari atas ke bawah. Wah, ya kan? Berarti udah jelas tekanan itu muncul dari atasan ke bawah. Paham ya? Sampai situ paham ya? Paham, Kak. Sekarang kita cari tahu kenapa bisa ada tekanan. Tekanan itu muncul kalau ada beban, ya kan? Nah, sekarang beban manusia secara umum adalah kalau nggak masalah duit, berarti masalah jabatan, kalau nggak cinta. Berarti penyebab tekanan itu muncul karena masalah harta, tahta, ataupun wanita. Ya kan? Nah, di situ. Belum beres itu muncul lagi berita baru terkait tersangka baru. Tadi kan tembak sama CCTV, sekarang baru lagi. Yang nembak katanya E, yang ditembak J, tapi yang tersangka RR itu. Benar. Bingung Kak, udah konslet udah Kak mikir itu. 3 hari Kak nggak tidur mikir itu aja. Serius, makanya padahal keterangan awal si RR ini cuma ngumpet di belakang kulkas loh. Kok dia bisa jadi tersangka itu? Bingung Kak, benar. Kok bisa jadi tersangka? Makanya Kak curiga sama yang lain. Ini serius nih Kak nih ya. Kak curiga sama yang lain. Jangan-jangan kulkas juga ikut terlibat. Serius, jangan-jangan kulkas juga ikut terlibat soalnya. Kulkas itu kan dingin, adem ya kan? Pada saat di awal kasus yang seharusnya memanas tapi adem-adem aja. Ya kan? Di awal kasus itu pokoknya kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak penembakan biasa aja itu, kayak nggak ada apa-apa. Makanya Kak curiga seharusnya kulkas ikut diusut ini. Benar. Sebenarnya apa motif kulkas ikut menutupi kejadian yang seharusnya memanas? Bagus. Ya. Oke lah, setelah 1 bulan, Kak ceritanya ya. Setelah 1 bulan akhirnya, setelah mendapat tekan dari berbagai sudut gitu loh. Ya kan akhirnya ditetapkan tersangka. Tersangka itu ada beberapa orang, tapi Kak nggak bisa sebut di sini ya. Nanti Kak dicari, terus kalian ingat semua TKP-nya di sini ya, ingat ya. Ya, nyari Kak mungkin agak susah, TKP kan gampang lah nyari. Anjing. Ya kan? Jadi ditetapkan tersangka, tapi dia bilang jadi untuk tersangka ini motifnya tidak akan dibuka karena alasan jaga perasaan. Sekarang katanya, ada nggak yang mikirin perasaannya tembok? Serius kan? Tembok untuk buat skenario loh. Tembok ditembak sampai 5 kali. Misalnya tembok lagi diam gitu kan, santai. Tiba-tiba dor. Tembok nggak tahu apa-apa itu. Sebenarnya salahnya tembok apa? Nggak tahu Kak. Kak juga nggak tahu salahnya apa. Padahal tembok itu baik banget. Benar Kak tahu sendiri tembok itu baik. Dia itu nggak punya istri simpanan. Ya benar. Tembok itu nggak pernah kena isu LGBT, nggak pernah. Terus yang terakhir, tembok nggak pernah jadi banner judi online 303, nggak pernah dia. Itu makanya padahal dia baik, makanya Kak kasihan sama tembok. Benar nih. Belum selesai Kak kasihan sama tembok. Sekarang muncul lagi katanya yang nembak. Yang nembak itu dapat hadiah. Dijanjikan, belum dapat itu. Dijanjikan hadiah 1 miliar. Mungkin yang ngasih uang ini lupa. Kalau lidah itu tak bertulang. Orang yang sudah dijanjikan uang belum tentu nggak ngomong dia. Itu kan? Ya kan? Benar kan? Ya. Nah makanya sekarang Kak kasih saran buat yang mau ngasih uang. Mending uangnya itu dikasih sama tembok dan CCTV. Dijamin mereka berdua nggak bakal buka mulut. Emang pernah lihat mulutnya tembok? Kan nggak pernah kan? Ya kan? Jadi pembagiannya kayak gini. Untuk uang 1 miliarnya dikasih sama CCTV. Karena dia mati duluan. Udah mati duluan, matinya kesambar petir lagi. Kesian kan? Jadi yang 500 itu bolehlah kasih sama tembok. Lagian dia cuma kena luka tembak kan. Berobat sedikit juga beres kan. Berarti aman untuk pembagian itu. Semoga didengar nih apa yang Kak omongin nanti. Tolong ya kasih tembok sama CCTV nanti ya. Aduh, setelah dicari, ditelusuri semua, akhirnya jelas siapa tersangkanya. Dan jelas semua prosesnya juga udah jelas. Kan biasa-biasa aja nih, nggak ada gregetnya gitu loh. Terus tiba-tiba pengacara si tersangka pertama ini diganti. Kan diganti. Soalnya pengacara pertama, tersangka pertama
punya pengacara dulu awalnya. Habis itu mengundurkan diri. Habis itu ada pengacara baru. Pengacara yang ini terlalu bagus. Pas dia datang, tersangka pertama ini cerita semua kurang mantap gitu loh. Makanya tiba-tiba diganti biar tetap konslet beritanya. Pokoknya tim itu selalu mencari strategi gimana caranya biar nggak kalah EPP sama pesulap merah. Pokoknya EPP terus berita itu pokoknya itu ya. Terus kalau misalnya tujuannya itu adalah untuk mencari apa motif, membongkar semuanya, ngapain repot-repot ganti pengacara? Suruh aja pesulap merah kan? Pesulap merah kan jago bongkar-bongkar itu. Jangankan cuma skenario, ya kan? Orang yang pakai trik aja dibongkar sama pesulap merah kan? Ya kan? Jadi solusinya itu. Sekarang masyarakat bingung. Apa sebenarnya motif? Sampai hari ini nggak tahu motifnya apa. Ada yang bilang terong-terongan alias jeruk makan jeruk. Juga ada yang bilang pokoknya bermacam-macam motifnya. Sekarang mending Kak kasih solusi aja. Yang utama nih solusi Kak kasih. Ya, untuk tahu apa motifnya, caranya gampang banget. Cukup datengin satu orang yang jago hipnotis. Ya kan, jadi yang diduga terlibat tuh kumpulin semua, terus dihipnotis satu-satu. Kak yakin pasti bisa. Soalnya Kak lihat artis bisa digituin loh. Benar loh, artis bisa digituin soalnya. Ya kan, jangankan cuma aib orang lain, aibnya sendiri aja dibongkar pas dihipnotis itu. Benar, itu solusi dari Kak. Cuman sekarang kita nggak pernah tahu akhir dari kasus ini, apakah kita yang bisa menghipnotis mereka atau mereka yang akan menghipnotis kita dengan skenario mereka. Gitu ya. Selain kasus ini lanjut sedikit. Udah habis waktu belum kan? Belum. Kita lanjut. Lanjut terus Kak, enggak apa-apa, aman itu. Ya. Masih aman Pak Dedi, masih aman. Pokoknya TKP di sini ya. Ya, kita lanjut. Dari kasus penembakan itu, sekarang masyarakat mendapat data dari HP-nya Pak Dedi saat mode getar. Nah, tanda tanya semua ini kan? Tanda tanya. HP-nya Pak Dedi Oppo kan? Nah, HP-nya Pak Dedi Oppo pada saat mode getar berarti Oppo. Ngerti kan? Iya kan? Kalau nggak salah tipe HP-nya adalah Oppo 6890 Pak Dedi ya? Itu berarti buat masyarakat yang selama ini bertanya-tanya siapa yang punya Oppo 6890? Ya Pak Dedi. Ya silakan pihak-pihak terkait yang mau mencari silakan. Ya dari datanya HP Pak Dedi itu ternyata kasus penembakan ini merembet kemana-mana. Ada yang merembet ke judi online, ada merembet ke permainan narkoba. Pokoknya kemana-mana sama kasus-kasus besar yang lain. Sebentar. Ada apa ini? Nah, itu. Sebentar. Itu. Ya, mohon maaf ini ya. Begini, ada transferan masuk ya, ke rekeningnya Kak. Jadi lebih baik kita ngobrol tuh fokus saja ke kasus penembakan ya. Jangan melenceng kemana-mana. Kita ngobrol tuh nggak boleh kayak gitu. Harus fokus saja, fokus ya. Cuman masalahnya gini loh. Udah terlanjur tersebar beritanya. Jadi masyarakat itu sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap organisasi kebersihan. Ada yang bilang namanya organisasi kebersihan, tapi ada oknum yang kotor. Itu. Terus ada yang bilang organisasi kebersihan sekarang udah konslet gitu loh. Banyak yang protes, kita tidak percaya dengan organisasi kebersihan. Terus ada lagi yang protes bilang, aduh apa lagi ini? Sebentar. Sebentar ada telepon. Halo. Kak Onyot. Bukan Kak Onyot ini. Bukan. Salah sambung Pak. Salah sambung ya. Mohon maaf. Ya, salah sambung Pak ya. Ya, Salah sambung. Ya, salah sambung, mohon maaf. Kalau memang habis ngomong kayak tadi, emang biasa ada telepon dari nomor tak dikenal. Terus omongannya itu lumayan nyerang mental gitu loh. Ya kan, makanya sekarang karena habis dapat telepon ya, sebaiknya omongan Kak agak dikejar sedikit. Dan lebih bagus. Kak ingin menyatakan bahwa organisasi kebersihan itu sangat bagus, ya, sangat bagus karena Kak habis dapat telepon, jadi Kak nyatakan organisasi kebersihan itu bagus sekali. Karena habis dapat telepon. Terutama timnya Pak Jenderal, ya. Jadi timnya Pak Jenderal ini khusus dalam bagian membuat acara. Acara itu kan event ya kan.
timnya beliau ini sangat lengkap sekali. Setiap bikin acara itu semua punya job desk masing-masing. Ada yang megang bagian CCTV. Ada yang megang bagian eksekusi acara maksudnya, ya kan? Ada itu. Ya, benar. Jadi kalau bikin acara beliau itu sangat terkonsep. Jadi sebelum acara skenarionya dibuat dulu gitu loh. Ya kan? Nah, itu kalau nggak salah itu sekarang anggota timnya itu ada sekitar 36 orang itu. Anggota tim buat bikin acara itu. Dan kalau setiap bikin acara itu terlibat semua itu loh. Ya kan? Bahkan ada yang bagian membersihkan lokasi selesai acara ada itu. Tapi ngomong-ngomong, ini sebenarnya Pak Jenderal sempat mau ada rencana bikin iklan sama Pak Deddy. Benar serius ini, tapi masalahnya kan produknya beliau sampo ya. Nah, itu masalahnya. Tapi itu masalahnya. Dan itu baru masalah kecil. Masalah yang lebih besar lagi nanti iklannya itu rencananya kalau jadi nih ya. Rencananya iklannya itu nanti skenarionya dari sana semua. Sementara kita tahu sendiri kan kualitas skenario mereka seperti apa kan? Ya kan? Ya tapi semua terserah Pak Deddy. Misalnya Pak Deddy mungkin mau terlibat di skenario mereka, ya terserah Pak Deddy sekarang. Ya kan? Ya terserah Pak Deddy. Ini sebagai pertimbangan aja Pak Deddy. Sebenarnya kalau dalam proses iklan mereka sangat simpel sekali Pak Deddy. Yang ribet itu adalah soal catering. Benar. Jadi Bapak itu sangat memilih sekali makanan. Ya, ada yang beliau suka kue apem yang dimasak oleh cewek. Beliau juga suka terong yang dimasak oleh cowok. Dan dari informasi yang Kak dapat, beliau tuh suka dua-duanya. Terong suka, apem juga suka. Itu masalahnya. Itu masalahnya makanya Kak bingung. Di situ aja sebenarnya ribetnya kalau bikin iklan aman lah. Untuk Pak Jenderal kita bahas segitu aja. Sementara masih aman Pak Deddy ya? Aman. Kok suaranya agak berat bilang aman? Masih aman Pak Deddy ya? Sekarang biar adil. Kita juga bahas dong tentang Ibu Jenderal. Durasi aman? Durasi aman ya. Ibu Jenderal karena habis kejadian itu Ibu Jenderal tertekan banget. Kak, kasihan sama Ibu Jenderal. Serius nih. Sampai beliau itu nggak mau buka suara gitu loh. Benar. Makanya Kak Heran kenapa beliau ini. Tapi tiba-tiba beliau sempat diwawancara di pinggir jalan. Yang Kak kesel, siapa yang wawancara Ibu Jenderal pinggir jalan? Kenapa Ibu Jenderal disamain sama anak Citayam Fashion Week? Bener, kan gak mungkin saat diwawancara Ibu Jenderal bilang kayak gini. Ibu gimana keadaannya? Terus beliau jawab, slebeu gitu kan gak mungkin. Kan gak mungkin. Kan nggak mungkin kan seperti itu, makanya janganlah seperti itulah ya. Kasihan lo Kak sama Ibu Jenderal. Benar nih. Di samping itu ya beliau itu chemistry-nya padahal kuat sekali dengan pengacaranya. Benar. Biasanya pengacara sama klien itu yang sama itu adalah laporannya. Sekarang saat wawancara itu sampai wajahnya pun sama loh. Benar. Potongan rambut sampai kerutan wajah kok bisa sama kayak gitu itu loh. Itu yang keheran ya. Setelah itu ada juga karena ibu tidak mau cerita, akhirnya lembaga perlindungan itu akhirnya mencari data ke rumahnya beliau. Karena kan mungkin beliau nggak siap untuk keluar ya. Jadi akhirnya pada saat lembaga tersebut keluar, bukan hanya bawa laporan tapi juga bawa amplop warna coklat. Benar bawa amplop warna coklat. Tapi kita tidak boleh berprasangka buruk. Ya kan, walaupun sering nonton sinetron, amplop coklat itu isinya adalah uang, tapi kita itu harus positive thinking dulu. Siapa tahu itu bukan uang isinya. Isinya hanya kertas. Kertas yang warnanya merah. Diingat ya, kertas yang warnanya merah. Ada tulisan angka 100. Terus ada gambar pahlawannya. Dari situ. Ya makanya sebenarnya Kak, kasihan sama ibu. Belum lagi ada isu, aduh nih kasihan benar. Isu, dia lagi stres. Ada isu bahwa bapak punya wanita lain lagi. Si cantik namanya. Benar. Itu masa fotonya ibu disamain sama si cantik ini. Terus ditambah sound kayak gini. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Saing-saing ke. Ya mesti kalah. Ya jelas kalah lah kan.
Ya kan, jangan dibanding-bandingkan kayak gitu kan, nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu ya. Makanya dari situ sekarang Kak secara pribadi, kalau seandainya sarannya Kak ini didengar sama ibu kalau misalnya mau cerita sama penyidik itu kan berat Bu, soalnya situasinya pemeriksaan. Mungkin ibu mau cerita di tempat yang lebih baik, itu ada namanya close the door Bu. Kak serius ini. Ya, kalau seandainya Kak ngomong seandainya ibu bersedia, nanti AdSense-nya itu buat ibu semua sebagai bentuk support Bu. Misal dapat AdSense nih, misal nih dapat 1 miliar kan lumayan buat uang tutup mulut tembok sama CCTV tadi kan. Lo kita membantu lo. Iya. Kan niat kita membantu kan. Kalau seandainya juga ibu masih nggak siap gitu lo, masih tegang, boleh ngajak Kak di sana ya. Biar lebih rileks nanti di sana ngobrolnya. Asalkan nanti habis ngobrol itu Kak dikasih amplop warna coklat. Ya kan, tapi tolong jangan diisi uang, cukup diisi kertas. Masih ingat kertas apa? Ya, kertas yang warnanya merah, yang ada tulisan angka 100, ya kan. Terus ada gambar pahlawannya. Oke, ya kan. Cukup sekian dari Kak biar nanti tidak bermasalah, ya kan. Nama saya Kak Onyot. Terima kasih. Kak Onyot. Kak Onyot. Kak Onyot ini berarti dari daerah Bali. Oh, Bali. Orang Bali. Gua tahu sekarang kenapa dia pakai kumis, pakai jenggot. Biar apa? Biar tidak dikenali. Jadi aman ya? Iya. Penyamarannya sudah begini. Oh. Jadi sehari-hari dia santai. Wah, santai. Santai ya. Bener, harusnya gini ya. Iya. Nanti besok-besok ketemu kakek-kakek di jalanan gitu kan. Onyot ya? Wow. Bukan. Oh, bukan. Aman pokoknya ya. Aman. Aman. Oppo aman Pak Dedi? Aman. Aman. Yang saya penasaran sih cuma satu aja dari tadi yang saya nggak paham tuh cuma satu sih. Iya. Tadi kan saya nggak tahu nih kasusnya apa, tapi kan Kak Onyot bilang punya istri simpanan. Iya. Ya. Punya istri simpanan kan cowok nih. Cowok punya istri simpanan. Ya benar. Bener kan? Ya cowok punya istri simpanan. Ya ngerti. Ya terus gimana? Kan cowok punya istri simpanan gitu. Ya. Itu kan kasus biasa, banyak kan kasus gitu. Ya banyak emang. Terus Nah, nggak bisa LGBT dong. ada informasi yang bilang katanya bisa juga dua-duanya. Tapi kayak nggak mau bilangnya nyebut siapa, ini bahaya. Jangan nanti pancing gitu Pak Dedi. Dari tadi udah aman ini loh, tolong dong. Ya nanti Kak nggak pulang ke Bali malah tempat lain nanti. Kak Onyot. Mantap loh ini tadi lo bahannya lo. Bahan-bahannya ditulis dengan sangat rapi. Skripnya ini tertata baik gitu. Lebih bagus skripnya dia. Iya betul. Padahal Kak bukan stand up comedy. Loh, bukan? Oh, bukan stand up comedy? Bukan. Berarti kalau konten-konten yang di... Aduh dibongkar di sini. Oh, saya kira itu ada background stand up comedy, ada ketawa penonton. Emang pernah nonton Kak Masuk Suci kan nggak pernah. Iya, emang nggak pernah. Oh, berarti itu diedit sendiri. Hore semua tertipu di sini. Aduh, ya udah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dedi. Terima Kak juga kasih. Terima kasih ya. Bisa gabung di Oppo. Shit. Ya saya cuman ya terima kasih aja sih. Iya, saya juga terima kasih sudah sebegitu panjang kan tadi. Ya mungkin Bukti-bukti. kalau kita nggak ketemu lagi. nanti. Iya. Jangan gitu Pak Dedi. Tolong CCTV di sini hidup kan? Kalau tiba-tiba mati tolong ya. CCTV justru pasti hidup. Ya. Gunanya apa? Untuk memperjelas, mempersingkat kalau ada yang minta keterangan ke sini. Betul. Siapa waktu itu yang stand up kakek-kakek? Onyot. Mana buktinya? Ini CCTV-nya. Gitu loh. Kalau gitu matiin aja kalau gitu. Matiin. Kan nanti CCTV-nya lengkap dari sebelum make up sampai setelah make up. Aduh. Aku menyerah. Kamu menyerah. Oke, Kak Onyot. Seperti biasa kalau di somasi itu ada closing statement-nya. Kalau ada closing statement-nya seperti yang ditulis itu. Itu Kak nggak lihat saya kayaknya. Oh ya. Ya. Ini serius ini. Oh, serius. Emang dari tadi ada yang bercanda? Serius semua. Oh, Kak berharap bercanda loh. Enggak. Silakan. Makanya kita kasih frame-nya sendiri nih, single. Aduh, berat ini bahasanya. Enggak berat. Tinggal diucapin aja. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk. Tarik napas dulu, tarik napas. Boleh. Saya
Tadi dulu. Tarik napas, jangan panjang-panjang, nanti meninggal. Ya. Saya Kak Onyot, saya siap disomasi.